Dampak positif olahraga bagi tubuh. 1. Mengurangi risiko kecemasan dan depresi, serta membantu tidur lebih nyenyak. Olahraga teratur juga dapat membantu ketajaman pikiran. 2. Menjaga berat badan untuk membentuk tubuh yang ideal serta dapat menyeimbangkan kalori. 3. Mengurangi risiko terkena penyakit tertentu. 4. Memperkuat tulang otot. 5. Meningkatkan kebugaran dalam beraktivitas harian. 6. Meningkatkan kesempatan hidup lebih lama. Dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia. Olahraga secara berlebihan akan mengakibatkan dua dampak negatif bagi tubuh manusia, yakni dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Dampak jangka pendek meliputi kelelahan, nyeri otot, sakit pinggang, dan susah tidur. Sedangkan dampak jangka panjang meliputi melemahnya sistem kekebalan tubuh, osteoartritis atau penyakit degenerasi sendi, tidak baik bagi kesehatan jantung, gangguan menstruasi, dan gangguan seksual pada pria. Jadi, ketika kita melakukan olahraga, sebaiknya dilakukan dalam batas normal, misalnya selama 15 menit atau 30 menit atau sejam setiap hari atau 3 kali dalam seminggu. Cedera siku. Cedera siku terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Cedera lutut adalah salah satu jenis cedera yang paling sering terjadi pada kelompok atlet saja. Diperkirakan sebanyak 2,5 juta atlet mengalami cedera lutut setiap tahunnya. Penanganan cedera lutut bisa dilakukan dengan perawatan yang sederhana hingga harus melakukan operasi. Hal ini tergantung dengan seberapa patah cedera lutut yang terjadi. Lutut bisa mengalami cedera akibat berbagai hal, biasanya karena melakukan aktivitas fisik seperti olahraga, dan kemudian terjatuh atau terbentur sesuatu. Cedera lutut terdiri dari beberapa macam. 1. Keseleo. 2. Cedera meniskus atau bantalan sendi lutut. 3. Patah tulang. 4. Overuse. Cara menghindari cedera lutut yaitu dengan melakukan pemanasan dan peregangan sebelum serta sesudah melakukan olahraga. 2. Menghindari perubahan intensitas olahraga yang tiba-tiba. 3. Pakailah sepatu yang sesuai. 4. Menjaga berat badan agar tekanan pada lutut tidak bertambah. Kram otot merupakan kondisi di mana otot mengalami kontraksi kuat atau mengencang. Pada umumnya terjadi dalam hitungan detik atau menit dan menimbulkan rasa sakit atau nyeri yang sangat kuat. Achilles tendon ditandai dengan pembekakan nyeri dan kemerahan pada atas tumit, tepatnya di tendon. Penyebab umum terjadinya Achilles tendon ketika tumit digerakkan secara cepat atau ekstrim secara tiba-tiba. Cedera olahraga adalah jenis cedera yang terjadi pada sistem otot dan rangka tubuh selama berolahraga. Anak-anak sangat berisiko untuk jenis cedera ini. Tetapi, orang dewasa juga berisiko lebih besar mengalami cedera olahraga jika jarang berolahraga sebelumnya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mas Idrit. Kali ini saya akan menjelaskan pola latihan fat loss yang seperti apa sih yang cocok sesuai dengan usia teman-teman. Jadi sebelum saya jelaskan lebih lanjut seperti apa latihan untuk teman-teman, akan saya jelaskan ada dua tipikal ya yang sangat berpengaruh terhadap fat loss. Itu yang pertama yaitu tipikal latihan aerob. Jadi tipikal latihan aerob itu berarti kegiatannya, latihannya itu membutuhkan oksigen. Entah itu kita senam aerobik, entah itu zumba, entah itu muay thai, entah itu high intensity training lainnya seperti calisthenics, entah itu functional training dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua yaitu pola anaerob. Pola anaerob itu berarti mengoptimalkan sistem metabolisme tubuh kita tanpa menggunakan atau tanpa bantuan oksigen. Jadi ibaratnya kita berdiam diri gini saja tanpa melakukan aktivitas yang cukup besar, itu sudah bisa optimal dalam fat loss ya. Jadi yang pertama ada aerob, terus kemudian yang kedua anaerob. Oke, lalu selanjutnya itu kategori
pola latihannya akan saya bagikan sesuai dengan usia. Yang pertama itu adalah 20 tahun, yaitu baik itu 20 tahun ke bawah. Yang kedua itu 30 tahun, 40 tahun, dan 50 tahun. 50 tahun, 60 tahun juga masuk dalam kategori 50 tahun itu, 50 tahun ke atas. Lalu pola latihan seperti apa teman-teman yang efektif? Yang pertama, untuk teman-teman yang punya usia 20 tahun, jadi 20 tahun ke bawah, entah itu 17, 18, hingga 20 tahun, itu olahraga yang tepat untuk fat loss adalah yang memiliki kategori aerob. Jadi pure aerob dengan tipikal latihannya yaitu high intensity interval training. Baik itu teman-teman yang suka Muay Thai boleh Muay Thai, boxing boleh, terus kemudian ada yang fungsional training boleh, lari sprint boleh, bersepeda angin, sepeda balap juga boleh, sepak bola, futsal, volley. Ini sangat cocok untuk teman-teman yang memiliki usia 20 tahun ke bawah. Yang berikutnya yaitu usia 30 dan 40 tahun. Pola latihannya yang tepat untuk fat loss yaitu adalah kombinasi antara aerob dan anaerob. Aerob ini yang diambil adalah pola latihannya semi high intensity interval training. Jadi bukan pure ya. Jadi bukan pure high intensity interval training, tapi semi high intensity interval training. Dan juga yang kedua yaitu anaerobnya adalah pola latihan otot. Jadi yang pertama itu semi high intensity interval training, terus kemudian yang kedua itu latihan anaerob atau latihan otot. Nah, teman-teman ini yang untuk usia 30 tahun dan 40 tahun ini materinya ini sama seperti yang ada di metode fat loss lifestyle combine yaitu home workout. Home workout yang ada di lifestyle combine ini merupakan kombinasi antara semi high intensity interval training dan juga latihan otot yaitu anaerob. Terus kemudian yang berikutnya untuk usia teman-teman yang usia 50 tahun ke atas, ini yang sedikit berbeda ya teman-teman. Jadi teman-teman yang memiliki usia 50 tahun ke atas ini sangat tidak relevan latihan dengan tipikal yang aerob atau yang apalagi yang high intensity interval training. Kenapa seperti itu? Jadi begini teman-teman, ada tabel namanya tabel untuk heart rate. Ketika kita masuk usia 20 tahun, maka kita memiliki heart rate maksimumnya yaitu 200 beat per minute. Sedangkan akan masuk ke zona pembakaran lemak yaitu 160 beat per minute. Nah, pada usia 30 tahun, maksimum heart rate-nya adalah 190 beat per minute. Fat burning zone-nya atau masuk ke zona pembakaran lemak yaitu 152 beat per minute. Semakin bertambah usia, maka semakin menurun juga. Pada usia 40 tahun, maksimum heart rate-nya adalah 180 beat per minute, fat burning zone-nya adalah 144. Nah, kalau kita masuk ke usia 50 tahun, maksimum heart rate-nya adalah 170 dan fat burning zone-nya yaitu 136 beats per minute. Nah, untuk usia 50 tahun ke atas ini, karena memiliki fat burning zone yang cukup rendah, pola latihan yang high intensity interval training itu sangat tidak relevan teman-teman ya. Jadi sangat tidak relevan latihan dengan tipikal high intensity interval training. Jadi yang dioptimalkan adalah latihan ada metode anaerob. Anaerob itu berarti total yang bekerja adalah metabolisme dalam tubuh kita. Jadi seperti kita menggunakan latihan otot atau latihan beban. Jadi untuk teman-teman yang memiliki usia 50 tahun ke atas, sangat saya sarankan mengoptimalkan fat loss-nya dengan latihan angkat beban atau nge-gym. Tapi dengan catatan untuk teman-teman yang masih belum berpengalaman sama sekali, harap didampingi oleh personal trainernya karena itu cukup memiliki risiko. Tapi akan lebih berisiko lagi ketika orang yang usianya 50 tahun ke atas, latihannya menggunakan latihan yang aerob atau high intensity interval training. Jadi untuk teman-teman yang memiliki usia 50 tahun ke atas, baik itu 50 tahun hingga 60 tahun, itu sangat disarankan untuk mengurangi latihan yang memiliki tipikal aerob, apalagi yang high intensity interval training. Kenapa? Karena pada usia 50 tahun atau 60 tahun ini memiliki risiko yang cukup besar. Risikonya yaitu adalah satunya penyumbatan pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu sudah tidak selancar seperti orang yang masih muda. Terus kemudian ada risiko pengeroposan tulang, risiko pengapuran sendi dan segala macamnya. Jadi pada usia 50 tahun ke atas itu mengurangi pola latihan yang memiliki tipikal aerob, apalagi high intensity interval training. Justru perbanyaklah metode latihan atau pola latihan yang anaerob, salah satunya itu angkat beban atau gym. Dengan latihan angkat beban atau gym ini, teman-teman yang memiliki usia 50 tahun hingga 60 tahun ini memiliki potensi untuk melatih otot, melatih tulang, dan juga melatih sendinya supaya mengurangi resiko osteoporosis dan juga pengapuran sendi. Selain itu juga menambah massa otot kita supaya otot yang ada di tubuh kita itu bisa lebih kuat menopang tubuh kita. Dan juga ketika kita melakukan angkat beban, metabolisme di tubuh kita itu akan bekerja lebih baik, apalagi terutama di pembakaran lemak. Jadi ketika kita misalkan latihan pagi ini dengan melakukan angkat beban, maka proses pembakaran lemak itu bisa terjadi hingga 1 kali 24 jam. Even teman-teman nanti malam tidur
itu sedang proses pembakaran lemak yang cukup tinggi, teman-teman ya. Tapi ingat untuk teman-teman yang masih belum pernah nge-gym sama sekali atau belum pernah latihan sama sekali, harus didampingi oleh personal trainer yang berpengalaman. Jadi jangan asal angkat beban ya. Karena kalau asal angkat beban itu berisiko. Kenali usia teman-teman, kenali kebutuhan teman-teman. Tubuhnya itu yang dibutuhkan itu apa? Kemampuannya itu seperti apa. Jadi jangan asal latihan. Jangan sampai orang yang usia 50 tahun atau 60 tahun yang memiliki kualitas fisik yang lebih rendah daripada orang yang usia 20 tahun tapi dipaksakan latihan yang sama dengan usia yang 20 tahun. Ini sangat berisiko. Teman-teman kenali pola latihannya yang tepat untuk masing-masing usia. 20 tahun seperti apa, 30 tahun, 40 tahun seperti apa, dan 50 tahun seperti apa. Supaya tubuh kita bisa lebih optimal dalam pembakaran lemak dan juga memiliki metabolisme yang lebih baik dari yang sebelumnya. Baik teman-teman, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat teman.